Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Marozidi, NIM 48 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan. Kenapa standarisasi ini penting? Karena bila di seluruh dunia ini memakai standar yang berbeda, tentu kita tidak akan bisa terhubung keluar. Sebagai contoh, bila luar negeri memakai standar A, maka kita memakai standar B, tentu akan tidak bisa akan terhubung. Sehingga itulah diciptakan standar, sehingga meskipun pabrik-pabrik pembuat alat jaringan tersebut banyak sekali variasinya, tetapi memiliki standar yang sama. Maka lahirlah OSI layer dan juga TCP/IP. Perbedaannya, OSI layer ini memiliki 7 layer, sementara TCP/IP lebih sederhana, hanya 4 saja. Pada OSI layer aplikasi, presentation, dan session ini digabung menjadi satu, menjadi application di TCP/IP. Sedangkan transport masih tetap, network tetap, data link dan juga fisikal menjadi satu, menjadi network interface. Pertama, kita ke physical layer dulu. Ini merupakan lapisan paling bawah yang berbentuk fisik seperti kabel dan lain-lainnya. Yang kedua, ada data link, ini juga hampir sama tetapi sudah berbentuk data. Lalu ada network layer, ini sudah berkomunikasi menggunakan network, jadi sudah menggunakan IP. Lalu ada transport layer, untuk melakukan pengiriman data end to end untuk ke host, menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim. Lalu ada application layer yang merupakan arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada jaringan. Gampangannya, application layer ini yang langsung berhadapan dengan si user tadi. Lalu ada protokol OSI layer. Yang pertama ada application layer, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser seperti www. Ada FTP, File Transfer Protocol, ini menggunakan server dan juga ada IP-nya juga. Protokol ini juga bisa untuk mengupload file dari klien ke komputer server tadi. Lalu ada NFS atau Network File System, adalah jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama. Lalu ada DNS atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Lalu ada presentasi layer, Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Lalu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email, internet, atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lalu ada session layer. Satu NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi.
Ada NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Transport Layer, ada TCP, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Perbedaan ini antara TCP dan UDP kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu kita ke network layer, ada IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Data link layer, ada PPP, point to point protocol, dan SLIP, serial line internet protocol. Physical layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, tetapi memiliki ada fisiknya, sebagai contohnya kabel, UTP, dan fiber optik. Nah, ini adalah TCP, perbedaan antara TCP dan UDP. Ini TCP connection oriented dan UDP connectionless. Maksudnya TCP terkoneksi secara oriented dan UDP connectionless ini tidak terkoneksi secara oriented. Lalu ada reliable dan best effort, segment sequencing, no sequencing, retransmission, no retransmission. Jadi di TCP ini bisa mengirim ulang file yang hilang tadi, tapi kalau UDP hanya mengirim saja tanpa melihat apakah file tersebut sampai atau tidak, yang penting dikirim. Lalu handshake atau sync dan non handshake. Jadi TCP bisa tahu apakah paket yang dikirim itu sampai dengan selamat atau tidak, tetapi UDP hanya mengirimkan saja, acknowledge dan no acknowledgement. TCP lebih cerdas lah istilahnya daripada UDP. Meskipun keduanya berbeda ini, tetapi juga memiliki fungsi masing-masing. Seperti TCP, email, file sharing, dan download, karena kita bisa mengetahui apakah email sudah sampai atau belum. Lalu file sharing dan juga download, bila download gagal maka bisa diulang lagi atau diteruskan. Tapi kalau UDP hanya mengirimkan saja, sebagai contohnya ada file streaming dan video streaming. Lalu kita ke network protocol, ada Hypertext Transfer Protocol HTTP yang digunakan di World Wide Web. Lalu adalah Telnet, FTP, DNS, dan HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.